para pejuang buah hati, balik lagi ke channel itu saya Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di tempat praktek, yaitu mengenai hubungan seksual suami istri. Sering pasien mengatakan bahwa mereka jarang melakukan hubungan suami istri, yang dimaksud tentu hubungan seksual. Apakah masih bisa hamil? Jadi mungkin kita balik lagi ke prinsip dasar atau tujuan dasar dari pernikahan. Kenapa sebenarnya kita harus menikah? Ini tentunya dalam budaya yang normal. Sebenarnya tujuan pernikahan itu yang utama adalah supaya bisa melakukan hubungan suami istri, maksudnya tentu hubungan seksual secara resmi, artinya tidak melanggar nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau pasangan suami istri menikah, maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah melakukan hubungan suami istri secara teratur dan sering untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi hubungan seksual itu adalah sebenarnya kebutuhan biologis yang normal dari laki maupun perempuan yang harus disalurkan secara baik, artinya secara resmi tanpa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi bukan tujuan pernikahan itu bukan untuk memiliki keturunan. Jadi seperti kebutuhan makan, minum, itu kebutuhan seksual juga termasuk kebutuhan dasar alami dari manusia. Tetapi sering pasangan suami istri yang menikah langsung berpikir apakah bisa hamil, kapan bisa terjadi kehamilan, berapa lama saya harus menunggu. Jadi sering fokusnya lebih tertuju kepada memiliki keturunan. Memang tentu kita sebagai pasangan suami istri ingin ada keturunan dalam kehidupan kita berkeluarga. Tetapi sebenarnya tidak ada suatu jaminan bahwa kalau menikah berarti akan memiliki anak. Sebenarnya kalau tujuan menikah itu memiliki keturunan atau memiliki anak, memiliki buah hati, itu sebenarnya agak berbahaya karena belum tentu tercapai, sehingga di kemudian hari mungkin jika tidak memiliki keturunan akan menimbulkan konflik-konflik baik di antara suami istri maupun keluarga yang biasanya sebagai dalam budaya timur juga ikut campur. Jadi bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi kalau berhubungan seksual itu memang tujuan utama, jadi memang suatu kebutuhan hidup. Dengan melakukan hubungan seksual secara teratur dan sering, jadi harus diperhatikan bahwa untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak, memang tentu harus melalui hubungan seksual. Karena satu-satunya jalan untuk bisa terjadi pertemuan antar sel sperma dan sel telur dari suami dan istri adalah melalui hubungan seksual untuk hamil secara alami. Hamil secara non alami artinya dengan berbantu memang tidak memerlukan hubungan suami istri, misalnya dengan inseminasi atau bayi tabung. Tetapi untuk memiliki keturunan secara alami yang tentu harus dicoba terlebih dahulu untuk mengetahui nanti apakah ada masalah kesuburan atau tidak, ya syaratnya harus melakukan hubungan suami istri. Karena tidak memiliki keturunan umumnya ada dua sebab. Pertama karena masalah seksual, artinya tidak melakukan hubungan suami istri atau jarang melakukannya. Dan kedua ada masalah kesuburan, artinya hubungan sudah bagus, hubungan suami istri sudah bagus, sudah teratur, tetapi tetap tidak ada kehamilan. Mungkin ada masalah di organ reproduksi baik istri maupun suami. Kita mengetahui bahwa seorang istri yang normal, artinya yang subur dengan haid teratur, setiap bulan akan menghasilkan atau setiap bulan akan tumbuh satu telur dari indung telur
yang akan terus membesar pada masa subur, kemudian akan pecah atau terjadi ovulasi. Nah, terjadinya ovulasi ini yang sering disebut sebagai masa subur, artinya masa di mana salah satu hari diantaranya akan terjadi ovulasi, yaitu telur dikeluarkan dari indung telur. Pada awal haid, waktu mens, itu sebenarnya telur yang dikeluarkan dari seorang wanita di indung telurnya adalah banyak, yang tidak bisa kita atur atau kita tentukan berapa banyak, tetapi secara alami kemudian yang akan tumbuh menjadi besar dan berovulasi hanya satu. Nah, kalau berovulasi inilah jika pada waktu itu melakukan hubungan seksual dan spermanya juga normal, bisa terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan, terbentuk embrio. Biasanya terjadi di saluran telur dari wanita. Kemudian embrio yang terjadi akan didorong ke rongga rahim, dan jika embrio itu nempel di rongga rahim atau di dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Nah, masalahnya ovulasi atau pecahnya sel telur dari indung telur itu, setelah sel telur dilepaskan, maka sel telur itu hanya berumur maksimal 24 jam. Artinya kalau dalam 24 jam tersebut sel telur tidak bertemu dengan sel sperma, maka sel telur akan mati. Jadi kita lihat bahwa dalam satu siklus haid, wanita sebenarnya hanya bisa dihamili 1 hari. Dan kita tidak bisa tahu persis atau tidak bisa menentukan kapan yang 1 hari tersebut. Kita hanya bisa memperkirakan masa-masa di mana sel telur akan dikeluarkan. Oleh karena itu disebut masa subur. Jadi kalau kita tidak berhubungan di masa subur, tentu kehamilan tidak akan terjadi. Untungnya sperma biasanya bertahan lebih lama, bisa 2-3 hari di dalam vagina, sehingga sperma bisa menunggu keluarnya sel telur. Sedangkan sel telur tidak pernah menunggu. Begitu keluar dia harus ketemu sama sperma. Kalau tidak ketemu maka dia akan mati. Nah, kalau sperma yang bagus dia masih bisa menunggu sel telur keluar. Oleh karena itu yang penting adalah selalu ada sperma yang bagus, yang hidup di dalam vagina atau organ reproduksi wanita untuk menunggu setiap saat sel telur akan dikeluarkan. Belum tentu sperma bisa bertahan 2-3 hari. Ada sperma yang lebih cepat mati misalnya. Jadi paling bagus untuk bisa atau memperbesar peluang terjadi kehamilan, sebaiknya berhubungan seks sesering mungkin. Tentu idealnya ada tiap hari, sehingga masa subur atau ovulasi itu tidak akan terlewat. Tetapi kalau sperma bagus sebenarnya juga tidak perlu setiap hari, mungkin 2 hari sekali sudah cukup bagi sperma untuk menunggu sel telur keluar dan bisa membuai sel telur. Jadi pada dasarnya hubungan seksual itu harus dilakukan sesering mungkin dan tidak usah fokus apakah pada masa subur atau tidak. Kapan saja kedua pasangan atau suami istri mempunyai hasrat atau ingin melakukan hubungan seksual, ya sebaiknya segera dilakukan saja tanpa menunggu apakah hubungan seksual ini akan menghasilkan suatu kehamilan atau tidak. Karena hubungan seksual itu bukan hanya bertujuan untuk bisa hamil, tapi sebagai kebutuhan biologis dasar dari suami maupun istri. Jadi berhubungan seksual sebaiknya dilakukan kapan saja, tidak perlu tahu tidak perlu memastikan bahwa pada masa subur atau tidak, apakah akan hamil atau tidak. Itu tentu akan membebani pikiran baik suami maupun istri, sehingga setiap berhubungan berpikir nanti mens lagi atau enggak, atau akan terjadi kehamilan atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa lebih dipahami baik oleh suami maupun istri, sehingga bisa menjalani kehidupan suami istri dengan baik, dengan harmonis, tanpa memikirkan apakah akan terjadi kehamilan atau tidak. Tetapi sebaiknya menikmati berhubungan suami istri secara teratur dan sering, supaya mudah-mudahan bisa terjadi kehamilan. Itu pun harus ditunggu sampai sekitar 1 tahun. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.